Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, seperti kita dengarkan dari bacaan hari ini, percaya kepada Tuhan artinya juga melihat Yesus, melihat kehadirannya, tindakannya, dan kata-katanya. Dan dengan melihat itu, kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita diajak untuk dengan mendengarkan sabda Tuhan, kita melihat sesuatu. Dengan beribadat, berdoa, juga kita melihat sesuatu. Melihat lebih jauh, bukan sekedar melakukan ritus. Nah, kiranya itulah yang dimaksudkan dengan beriman atau percaya dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini. Kita menyadari bahwa tidak selamanya kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh bisa melihat sesuatu di balik banyak hal yang terjadi atau yang kita lakukan. Maka mari kita mengakui di hadapan Allah segala kekurangan, kelemahan kita supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan ini. Kita siapkan diri dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai gereja dalam mewartakan sukacita Injil-Mu. Semoga kami tidak takut dan gentar karena berbagai tantangan dan kesulitan, melainkan teguh gembira mewartakan kabar penyelamatanmu. Semoga kami yang telah mengimani Putra Tunggal-Mu memperoleh jaminan untuk ikut serta dalam kebangkitan dan kemuliaan-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah
dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang juga, orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu. Seluruh bumi memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal. Dan aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Muliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa Dia datang tidak untuk melakukan kehendak-Nya sendiri, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutusnya, yaitu Allah Bapa. Dan Dia juga tegaskan bahwa barang siapa yang melihat Dia dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat dan percaya adalah kata yang penting di sini. Apa maksudnya dengan melihat? Tentu melihat dalam ini sama dengan percaya. Barangkali ada contoh begini. Ada seorang pematung yang sedang menghadapi sebuah bongkahan marmer besar yang dia pahat. Batu raksasa yang dia pahat. Sementara dia memahat, ada keponakannya selalu bermain-main ikut pada waktu dia memahat batu marmer itu. Tapi karena berhari-hari pematung itu memahat batu itu, dan anak yang ikut, keponakannya ikut itu bosan. Tiap hari dia lihat memahat batu di situ. Lalu karena dia kena percikan-percikan dari batu yang dipahat itu, akhirnya ponakannya yang ikut itu tidak lagi menemani anak kecil. Akhirnya dia tidak datang lagi ikut pamannya ikut pamannya membuat patung itu. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi ikut. Setelah 3 bulan atau 6 bulan dia datang lagi mengikut pamannya itu. Dan ketika dia datang, dia terheran-heran, kagum. Karena tempat dia anak itu kagum dan terheran-heran karena tempat omnya itu, pamannya itu pukul-pukul batu dulu. Ternyata di sana sudah ada seekor singa yang gagah dan cantik. Anak itu terheran-heran. Bagaimana om tahu bahwa di dalam batu itu ada seekor singa? Lalu pematung itu mengatakan, oh iya, di dalamnya ada seekor singa. Saya melihat singa yang cantik di dalam batu itu. Sekarang sudah keluar. Nah, saudara-saudari, anak kecil itu terheran-heran dan sebetulnya mengungkapkan kepada kita bahwa pematung itu melihat lebih jauh, melihat sesuatu di dalam hal yang tidak kelihatan. Nah, kurang lebih melihat dalam arti percaya seperti itu. Kita melihat lebih jauh halnya, substansinya, daripada hanya melihat di bagian luarnya. Melihat. Nah, beriman itu sebetulnya seperti itu. Artinya melihat di balik kejadian, di balik peristiwa, di balik benda
di balik manusia, di balik dunia ada yang lain. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih indah, ada yang lebih mulia, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudari, barangkali kita dalam hidup kita sehari-hari mungkin kurang melihat. Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi orang-orang Yahudi dan orang Farisi yang ikut Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat dan terkagum-kagum ada mujizat, tapi mereka tidak melihat Allah di baliknya. Maka mereka tidak percaya. Suka mujizat, melihat kejadian, tapi tidak melihat lebih jauh dari itu. Maka Yesus selalu menolak orang Yahudi atau orang Farisi karena mereka cuma mencari tanda, cari bukti, lihat peristiwa, tapi tidak melihat lebih jauh dari tanda, bukti, dan peristiwa yang ada. Nah, ini dalam arti itu disebut buta sebetulnya. Nah, saudara-saudari, barangkali seperti itu juga dalam hidup kita sehari-hari. Banyak hal yang kita buat, kita lakukan, tapi mungkin kita tidak melihat lebih jauh dari hal itu. Kita mungkin melayani, sibuk sekali, capek sekali, tapi tidak melihat di balik pelayanan itu ada sesuatu yang indah, yang mulia dan bermanfaat. Kita mungkin hanya sibuk mencari uang saja, mengurus barang-barang, urus ini, urus itu, tapi di balik itu kan ada yang mulia, dan barangkali kita kurang melihatnya. Di balik segala peristiwa, di balik pekerjaan kita, di balik keluarga kita, barangkali kita menderita mengurus keluarga atau bekerja apa saja. Tapi kalau kita cuma melihat itu saja, melihat kesusahan saja, tidak melihat lebih jauh, ya kita mungkin akan betul-betul susah. Tapi kalau kita beriman dan melihat lebih jauh bahwa di balik itu ada Allah, ada Tuhan yang bekerja, dan ada yang indah dan mulia di balik itu, ya kita akan tertarik dan bersuka cita. Seperti seorang pematung yang kemudian berhasil mengeluarkan seekor singa yang indah dari bongkahan batu yang jelek atau yang tidak menarik. Nah, beriman kurang lebih seperti itu kira-kira yang dimaksud. Di balik kita juga melihat Yesus. Yesus itu bagaimana kita harus melihatnya? Ya, ini juga menjadi pertanyaan dan persoalan, bagaimana kita harus melihat Yesus sekarang? Di mana Yesus berada? Ya, kita tidak akan lagi melihat Yesus seperti menemukan seorang begini. Tidak mungkin. Tapi Yesus itu ada beserta kita. Nah, di mana dia? Nah, saya kira dalam arti seperti tadi itu kita harus melihatnya dalam peristiwa, dalam kejadian, dalam kebersamaan, dalam liturgi, dalam sabda yang kita dengarkan, dalam perayaan Ekaristi. Apalagi dalam perayaan Ekaristi, di sana secara konkret dinyatakan, dia menyatakan kehadirannya. Tapi apakah kita melihatnya? Karena kalau kita melihat di sana ada yang baik, ada yang mulia, ada yang menarik. Maka saudara-saudari, barangkali secara praktis marilah kita belajar untuk melihat di balik kejadian, di balik peristiwa, di balik keadaan, di balik keluarga, barangkali juga di balik kesusahan atau kesengsaraan. Pasti di sana ada Tuhan berkarya. Dan itulah kiranya dimaksud tadi oleh Yesus, bahwa siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat dalam hari ini artinya melihat, paham, dan percaya bahwa dia sungguh ada. Saudara-saudari, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita juga semakin beriman dengan baik, dalam arti tidak menjalani hidup kita seperti biasa-biasa saja,
tetapi melihat dan menjalani hidup kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena di balik itu ada Allah yang bekerja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, perkenanlah menguduskan persembahan kami ini dan perkenankanlah kami menikmati keselamatan-Mu. Semoga dalam misteri Paskah Putra-Mu kami boleh senantiasa menemukan sukacita kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas Bapa, bahwa dimanapun kami senantiasa memuji Dikau. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan telah bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami, dan tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan namun tak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun telah mengalami kematian. Dari sebab itu di seluruh muka bumi kami umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa penyelamatan ini. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala,
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam, diakon, para pelayan sabda dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang telah ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menebus kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga karena pertukaran suci ini Engkau membantu kehidupan kami sekarang dan memberikan jaminan akan kebahagiaan kekal. Semoga kami yang telah mengimani Putra-Mu, Kau perkenankan untuk ikut bangkit dalam kemuliaan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing, disertai serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Puji syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.